Yeshe. Haleluya. Mari Oma katakan haleluya. Katakan haleluya. 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 Kita percaya kuasa Pentakosta ketiga sedang bergerak melawat Oma di tempat ini. Lambatan Roh Kudus sedang bergerak atas Oma di tempat ini. Ora pasata karaba ya raba. Yuk kita angkat suara. Bahasa roh, ora Rawat kami ya Roh Kudus. Jamah kami ya Roh Kudus. Dengan kuasa-Mu yang dahsyat, Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa ya Tuhan, sehingga menaklukkan segala musuh-musuh kami, dan kami sama-sama bangkit menjadi pemenang, bangkit menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan Oma kami semua. Sekali kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini yang membaptis kami Tuhan. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang melawanku? Sungguh besar dan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Jalana. Tepuk tangan bagi Raja Tuhan. Ku diberi kuasa Raja Mulia menaklukkan musuh. Oma sini kata ku pakai kuasa dari bila Allah siapa jangan dilawan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Jalana Raja. Pastikan nyanyi dengan iman, dengan percaya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Kata bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau perisai, kami berdiri Tuhan. Yes, iman dalam Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Jalana Raja. Kami percaya Allah kami yang dahsyat itu, Raja kami yang hebat itu ada di tengah kami. Kami puji Engkau, kami sanjung Engkau, Yesus Tuhan. Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri tegak iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata Dia tidak pernah meninggalkan oma, opa, saya, dan kita semua sendirian. Dia berikan kepada kita roh yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Siapa yang pagi ini siap terima lawatan Roh Kudus? Mari kita perkatakan dengan segenap iman kita bahwa Roh Kudus hadir atas oma, opa, atas saya, atas kita semua, yang membangkitkan kita, yang akan membuat kita jadi orang-orang yang berkenan dan bahkan jadi saksi Tuhan di Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi.
Tuhan, angkatkan segala beban dan dosa yang berlari sama-sama. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan lebih lagi. Biarlah roh menyala-nyala. Sekali lagi katakan, biarlah roh menyala-nyala. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan kembali, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Roh Kudus ya. Sebelum duduk, katakan kiri kanan, depan belakang dengan berkata, pastikan rohmu tetap menyala-nyala. Sebab waktunya Tuhan tidak lama lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Apa tetap menyembah Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Bebaskan roh Oma dan Opa untuk nanti sebentar menerima urapan dari hambanya. Mari kita mulai berbahasa. Kami minta rohmu, roh menjamah setiap kami Tuhan. Bebaskan roh, bebaskan menyembah. Setiap yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan yang baru. Yang sakit Kau telah sembuh. Yang miskin Engkau perkaya. Apapun masalah kami, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Kami boleh bangkit bersama Roh. Kau lawan Tuhan. Ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami minta Roh Kudus mengalir. Pulihkan kami, sembuh
Surah
kuasanya begitu kuat di tempat ini. Yes. Haleluya. Haleluya. Era masandara boya se. Era masekina boya sate. Iara mata kaya boya sandara bose. Iara masandara boya se. Ura mata kaya boya se. Adonai, 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 Adonai. Oria la masanda la 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 mo. Erebe kandere le yanda la la mo ya se. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Lagi-lagi worship Dia, lagi sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Shikina da 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 da. Shikina da 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 da. Hirama da da maya sanda da 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 da. Uria la mo sanda da 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 maya se. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu menuntun, memimpin, menyertai kami. Ya 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 ya. Iya ya 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 ya. Tuhan yang selalu menguatkan kami. Tuhan yang selalu menguatkan kami. Ya 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 ya. Shere kandara. Curahkan kembali, curahkan kembali, beri kami kembali Roh Kudus. Holy Father, Holy Father, Holy Father, come, forgive us.
you Holy Spirit. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi Roh Kudus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampaikan isi hatimu Tuhan, supaya kami mengerti arti Pentakosta, supaya kami mengerti dan jangan menjadi satu rutinitas Tuhan. Karena kami tahu ada rancangan dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami memiliki tujuan. Di dalam Engkau kami memiliki identitas kami. Terima kasih Bapa. Biar setiap firman-Mu disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpuji nama-Mu yang kudus. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Rasanya saya ke bawah aja deh ya, nggak usah di atas. Shalom. Saya panggilnya apa ya? Enggak aja. Saya panggilnya Cici Koko aja. Ya. Karena apa? Saya juga udah lancap loh. Udah 60. Masih sicap ya. Haleluya. Kalau dipanggil opa dan oma rasanya kok enggak, saya ini kayak lebih muda aja gitu loh. Dipanggil bapak sama ibu relatif. Tapi kalau dipanggil cici dan kokoh, itu selain lebih akrab, itu nggak ada yang tahu umur kita. Cici kokoh kok masih tetap muda. Amin. Amin. Saya begitu menikmati hadirat Tuhan di tempat. Luar biasa loh. Dahsyat loh. Karena Cici sama Koko di tempat ini orang-orang yang terpilih. Amin. Bangga nggak jadi orang yang dipilih dan orang-orang terpilih? Amin. Kita harus bersyukur. Amin. Dahsyat.
Saya umur 60 tapi saya masih mau melayani Tuhan. Kalau boleh Tuhan sampai Engkau datang menjemput kita gereja. Saya kalau melayani Tuhan tuh selalu semangat. Kenapa? Apa yang saya sampaikan itu juga menjadi peringatan, menjadi rema dalam hidup saya yang harus saya hidupi. Amin. Nah, saya mulai khotbah nih ya. Kita setiap tahun ini merayakan Jumat Agung, Paskah, Kebangkitan, kemudian kita kenaikan, kemudian pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Itu kita peringatkan setiap tahun. Tapi kita ngerti nggak sih artinya? Kita ngerti nggak tuh artinya? Apa pencurahan Roh Kudus? Wah, kita terima Roh Kudus sampai kita 10 hari doa menyambut Roh Kudus, persiapannya luar biasa, dipenuhinya luar biasa. Yang belum berbahasa roh kemudian dilawat Tuhan berbahasa roh. Tapi apakah itu masih bisa terus? Api itu menyala dalam hidup kita? Kebanyakan sih enggak, bro. Ya toh? 2-3 hari melempem lagi, memble lagi. Coba bayangin, setiap tahun begitu. Kenapa sih bisa begitu? Padahal Tuhan itu kirim Roh Kudus untuk apa? Untuk memperlengkapi kita, untuk menyertai kita, untuk menuntun kita, untuk apa, saudara-saudara? Membimbing kita agar setiap hari itu semakin kenal kepada Tuhan Yesus. Itu. Tapi kita nggak sadar. Kita tiap hari cuma rutin. Rutin apa? Rutin ke gereja, rutin doa, rutin ikut di UMAS. Tapi saudara-saudara nggak mengerti diri saudara-saudara itu siapa. Sampai Tuhan Yesus itu mau lu rela apa? Mati di kayu salib sampai Tuhan sendiri. Dia menurunkan derajatnya, dia menurunkan atributnya, dia menanggalkan ketuhanannya, kemudian sampai lahir di kandang domba, kemudian hidupnya selama 32 tahun lebih, akhirnya naik ke salib, menebus dosa-dosa cici-cici dan koko-koko dan saya. Kenapa itu? Kok sampai begitu loh Tuhan? Padahal dia Tuhan yang maha kuasa, padahal dia Tuhan yang maha besar. Kita ini siapa? Betul gak? Coba secara logika kita pikir. Nah, kalau kita mengerti siapa diri kita, maka arti Pentakosta itu jadi luar biasa. Kenapa kok sampai Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia kirim Roh Kudus? Kenapa? Karena Tuhan kita itu disebut Immanuel, Tuhan yang beserta. Kok kenapa sih Tuhan sampai sedemikian begitu perhatiannya, care-nya, saudara-saudara, cici-cici saya, koko-koko saya, kenapa? Padahal kita debu tanah loh, nothing, nggak ada apa-apanya. Bisa dimengerti nggak nih? Ngerti ya? Kenapa?
Kenapa Pentakosta itu bisa terjadi? Yang pertama, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya identitas. Tuhan kita gak sama Tuhan yang di seberang sana. Kenapa? Tuhan kita itu roh. Tapi Tuhan yang di seberang sana itu zat. Itu bedanya. Zat apa gak ngerti. Katanya cair enggak, padat enggak, gas enggak tahu apa. Tapi Tuhan kita roh ada. Waktu dia menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang. Itu jelas ini. Roh kita yang pertama itu roh. Kedua, dia punya nama. Kita gak sebut-sebutnya nama Allah aja. Tuhan kita tuh punya jati diri loh. Jati dirinya apa? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kalau yang kita sembah sekarang kita nama, Tuhan kan katakan, Bapa, aku telah memberi tahu kepada mereka orang-orang yang percaya padaku, yang mengikut aku, katanya, aku sudah memberitakan namamu siapa? Yesus, Yesua HaMasiah. Tapi pada waktu dulu yang sesungguhnya orang Israel itu bilang YHWH, Yahweh. Itu namanya beda. Tapi orang Israel gak berani sebut nama Yahweh sembarangan. Orang Israel itu menyebut dengan nama lain, Adonai, Elohim. Karena apa? Nama Yahweh itu begitu maha kudus. Orang Israel kalau sebut nama dia tertelungkup. Karena apa? Hormat. Wih, gak main-main loh saudara-saudara. Itu adalah identitas Tuhan kita. Yang menciptakan langit dan bumi. Saya kalau udah itu artinya udah Saya nembakin saudara-saudara, ngerti loh. Amin. Nah, kita mulai dari sini. Nggak tahu Tuhana cukup 30 menit atau enggak. Ya, yang pertama kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ini kisah penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia cuma ngomong, jadilah terang, jadi terang. Tumbuh tanaman-tanaman. Kemudian dia berfirman, jadi, cuma berfirman. Hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang berbiji, jadi. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, dia cuma berfirman, jadi. Dan Tuhan katakan itu sangat baik. Tapi pada waktu dia ciptakan hari ke-6, ciptakan manusia, dia enggak berfirman. Dia enggak berfirman. Bisa ditangkap ya? Waktu Tuhan mau menciptakan Adam dan Hawa, dia enggak langsung berfirman, jadi manusia. Tapi dia ada sidang musyawarah surga. Karena firman Tuhan katakan,
berfirmanlah Allah, mari yuk, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kitanya. Artinya di situ ada siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan juga siapa? Ada malaikat-malaikat. Tuhan ini berkata, aku hendak menjadikan manusia. Aku mau menciptakan sesuatu ciptaanku yang berbeda. Yang ini beda dengan yang lainnya. Yang ini berbeda dengan yang semua telah kuciptakan. Bagaimana kalian setuju enggak nih? Bala tentara surga, mereka katakan, aku tidak menciptakan dengan sembarangan. Yang lain itu baik, yang lain itu sempurna, tetapi yang ingin kuciptakan ini yang maha sempurna. Maha sempurna karena apa? Karena Tuhan katakan, aku mau menjadikan manusia itu, ciptaanku itu menurut gambar dan rupa. Ini loh dahsyatnya Tuhan. Nggak ada tuh di ajaran lain tuh, nggak ada yang begini. Cici dan Koko di sini diciptakan menurut gambar dan rupanya Bapa. Nggak sembarangan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nggak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Cuma yang beda memang statusnya. Memang beda fisiknya. Tapi semuanya, perangkatnya, yang dalam, di dalamnya itu semua sama, dikatakan apa? Menurut gambar dan rupa Tuhan. Amin. Jadi di dalam diri kita semua ini ada apa? Ada gambarnya Tuhan. Gambaran Tuhan di surga ini persis seperti kita. Cuma kita fisik, dia roh, dia memakai tubuh kemuliaan dan Maha Kudus. Bapak Ibu sekalian, tangkap ini. Di dalam diri kita itu ada identitas itu. Karena apa? Kita diciptakan untuk gambar dan rupa. Waktu Tuhan itu menciptakan manusia Adam pertama kali, itu dari debu tanah, betul nggak? Debu tanah, beli aja pasir segerobak, ada harganya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi pada waktu dia ciptakan kita, dia ciptakan Adam dan Hawa. Oh, di situ kayak dia melukis dirinya sendiri. Waktu itu dia ciptakan Adam, dia seperti melukis dirinya sendiri. Tuhan mencurahkan perhatiannya. Curahkan perhatiannya, bagaimana rupaku. Aku ingin tuangkan ke dalam ciptaanku yang maha sempurna. Di situ ada kasih dalam diri manusia itu. Di situ ada kecerdasan. Di situ ada hikmat. Di situ ada talenta. Di situ ada anugerah. Wow, luar biasa.
Dia curahkan itu semua. Amin. Kemudian setelah jadi, belum hidup. Belum. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua dikatakan, Tuhan membentuk manusia itu dari debu. Kemudian Dia menghembuskan nafas hidup. Maka manusia itu jadi. Kenapa Tuhan kita itu dikatakan Tuhan yang cemburu? Tuhan kita cemburu kan? Betul nggak? Kalau Cici, Koko suka pai-pai, suka ke kelenteng, suka ke dukun, dia cemburu? Cemburu! Siapa sih yang gak cemburu? Cemburu. Kenapa cemburu? Karena di dalam diri kita ada gambar Tuhan, ada jati diri Tuhan, ada identitas Tuhan, dan di dalam diri kita ada roh Tuhan. Oh, bisa ditangkap enggak nih sampai di sini? Itu loh. Ini makhluk. Waktu setelah Adam dan Hawa selesai dibentuk, semua surga tepuk tangan. Kenapa? Ciptaannya ini beda. Ciptaannya ini beda sama yang lain. Sampai matahari, sampai semua bintang-bintang semua bersorak-sorai, mereka bergemuruh. Semua ciptaan itu bersorak-sorai. Kenapa? Karena lihat, Adam dan Hawa ciptaan yang sempurna. Dan Tuhan katakan, ini sudah sangat sempurna. Jadi saudara-saudara dan saya itu dicemburui Tuhan. Amin. Karena apa? Saudara-saudara dan saya itu bukan umat. Orang Kristen itu enggak cuma umat, tapi saudara-saudara dan saya dikatakan anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan artinya saudara dan saya itu adalah warga negara kerajaan surga. Bisa katakan haleluya. Gitu loh. Ya Ci, ngerti gak Ci? Iya. Kok ngerti? Amin. Masih keras ya. Haleluya. Sehat terus bayang. Sampai kedatangan Kristus yang kedua. Antusias. Amin, amin. Maka dikatakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena ada meterainya Tuhan. Meterainya Tuhan, jati dirinya Tuhan. Meterainya Tuhan, rohnya ada dalam diri kita. Makanya jangan main-main ya. Jangan pergi-pergi ke dukun lagi, jangan pergi pai-pai lagi dan lain sebagainya. Udah pas kita di sini kok. Karena kita adalah keluarganya Tuhan. Saged ngertos? Saged? Nggih. Matur nuwun. Haleluya. Dan lebih dahsyatnya apa lagi? Nah, saya mau cerita dikit lagi. Kita ini gambaran tar kampung tengahnya. Nah,
Saya kalau khotbah gini kuat 3 jam. Iya, 3 jam pernah. Karena waktu itu urapan Tuhan begitu luar biasa di satu ibadah. Jadi ibadah pertama dan ibadah kedua jadi nyambung. Haleluya. Sampai mana tuh? Haleluya. Jadi kita ini keluarganya, warga negaranya surga. Makanya hidup kita ini berarti ya. Berarti ya. Nah waktu itu bangsa Israel 430 tahun dijajah di tanah Mesir jadi budak. Tuhan gak rela tuh. Tuhan gak rela. Makanya Tuhan tebus melalui Musa dengan tangan yang kuat. Keluar tuh dari Mesir, dari budak. Tuhan keluarkan jadi bangsa yang merdeka, bangsa yang mewarisi janji, bangsa yang mewarisi tanah perjanjian. Dikirim apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau kita baca bangsa Israel itu jalan terus maju siang hari di padang gurun. Waduh, saudara-saudara, yang pernah ke Israel itu panasnya minta ampun. Kalau lagi ekstrim bisa 50 derajat siang hari. Kalau sore malam hari dekat-dekat gunung Sinai itu, waduh, anginnya besar, dingin, tapi ada tiang api. Ini gambaran apa? Tuhan menuntut, dia nggak rela bangsa pilihan. Makanya dikatakan Israel sebagai satu contoh bangsa pilihan. Demikian juga kita yang kenal Yesus Kristus, ditebus oleh Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan ini jangan ngomong dong. Ngantuk tegas. Supaya nggak ngantuk, kasih apa itu namanya? Tos. Ya, tos. Haleluya. Artinya semangat. Mau terus? Yakin? Haleluya. Oh, amin. Saya jadi antusias nih. Nah, waktu keluar itu dipimpin sama tiang awan dan tiang api. Jadi orang Israel itu jalan siang hari ada tiang awan, malam ada tiang api. Jadi mereka terus berjalan. Karena apa? Karena Tuhan ingin menggenapi setiap janji-janjinya. Tuhan ingin menggenapi setiap janji-janjinya kepada bangsa pilihannya. Makanya tiang awan dan tiang api memimpin kehidupan orang Israel. Bukankah pada waktu Yesus mati menebus kita semua, dia katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengutus penghibur yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Untuk apa? Untuk koko-koko dan cici-cici ini dipimpin oleh dia. Amin. Gak ada di agama lain, gak ada. Tuhan kita itu Tuhan yang begitu luar biasa. Amin gak? Sebagai tiang ganti, tiang awan dan tiang api, Tuhan mengirim rohnya sendiri. Dia pimpin kita, dia tuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Agar supaya apa? Supaya kita lebih mengenal kehendak, mengenal rencana, mengenal apalagi mengenal tujuan hidup kita. Amin.
Jadi nggak sembarangan kita merayakan Paskah itu, merayakan Jumat Agung, Paskah, merayakan Pentakosta itu nggak sembarangan. Kita harus sadar bahwa kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan. Ada nama Tuhan di dalam diri kita. Kita pergi ke rumah teman kita pergi ke kantor, kita pergi rapat, kita pergi arisan. Kalau ada yang ikut arisan, masih suka ikut arisan nggak? Jangan arisan piau-piauan ya, dosa lu. Dituntun. Ada tanda dalam hidup kita. Pertama, jati diri Tuhan. Kedua, roh Tuhan. Ketiga, apalagi? Darah. Tanda darah. Kalau kita ngerti, iblis gak berani jamah kita. Iblis gak berani loh jamah kita. Saya mau kasih tahu ya, saya kasih kesaksian. Saya ini penyintas cancer liver cancer, kanker hati. Desember yang baru-baru lalu, saya memang udah 2016 sudah operasi, diambil 35%, 4,5 tahun kosong. Kemudian ada lagi waktu pertama kali mau masuk COVID tahun 2020. Saya mau balik ke Taiwan, nggak bisa karena lockdown. Nah, di kemo. Singkat cerita, kemo. Dokter bilang sampai berapa kali kemo tuh udah, kalau liver itu buat taksi. Bulan Desember kemarin, dokter bilang gini, ya mungkin bisa seterusnya. Sekali kemo dulu tuh cuma 60 juta. Kembali lagi, naik lagi 20 juta, 80 sampai 85 juta. Ya. Kemarin saya terakhir periksa, itu tumor maker saya tuh naik bulan Februari kemarin. Yang normalnya itu AFP saya tuh mestinya AFP itu mestinya nilainya itu di bawah 5. Saudara-saudara tahu saya berapa? 1.900. Kemudian PIF K2 nya, ini pertanda tumor, mestinya di bawah 50. Saya 11.900. Saksi. Februari lalu. Kalau lagi sakit meriang, nggak enak perut. Dokter bilang cepat Pak di taksir lagi. Saya tanya lagi, harganya naik sekarang, taksirnya 130 juta. Akhirnya saya sepakat sama istri saya, kamu doa, saya doa. Saya bulatkan tekad saya nggak lakukan sampai hari ini. Kalau dirinci semua total biaya untuk vitamin di luar kaca 1 bulan itu 30 juta. Nah ini lah. Tapi Tuhan ngomong, penyakit ini tidak akan mematikan, karena hidupmu bukan engkau lagi tapi aku. Saya mulai belajar tentang identitas di dalam Tuhan.
Setan intimidasi. Saya selalu klaim tubuhku adalah bait Roh Kudus. Kalau bait Roh Kudus tidak mungkin ada sakit penyakit. Penyakit itu sudah stop di kayu salib 2000 tahun. Saudara-saudara lihat kayak saya kayak orang sakit. Puji Tuhan, itu amin. Karena saya katakan saya sudah sembuh. Karena ada jati diri Tuhan. Kenapa kita bisa mengalami stres? Umur-umur kita ini sering kali stres loh. Baperan. Iya kan? Anak udah pada menikah, semua keluar. Anak gak datang, kita gak tahu kesibukan mereka apa kan? Memang ada sih beberapa anak yang gak tahu diri, gak pernah datengin orang tua. Kita udah punya perasaan, aduh gua gak dihargai lagi. Baperan. Ya kan? Anak gak pernah bawain makanannya dia. Marah. Nah, ngalamin dong. Enggak ya. Puji Tuhan. Iya tuh biasa begitu. Udah perasaannya tipis kayak daun bawang. Iya kan, dikit-dikit tersinggung. Ini kalau lagi ngobrol yang sini, tuh ngomongin gua tuh. Gak boleh begitu, komunitas ini gak boleh begitu ya. Kita nih, koko-koko dan cici-cici ini semua keluarganya Tuhan. Tuhan gak beda-bedain. Jangan pakai perasaan. Pakai hikmat Roh Kudus. Kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bukan sekedar getar jatuh, nanti kan diurapi nih. Jangan itu getar jatuh blok. 3 hari lagi ingat lagi, kurang ajar tuh si Joni. Ya. Pahit hatinya gak beres-beres. Kapan mau Pentakosta? Betul kan? Kapan mau Pentakostanya? Pentakosta itu semakin hari kita semakin kuat. Iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin berbuah. Kita semakin menjadi teladan buat anak-anak, menantu-menantu cucu. Jangan jadi musuh menantu. Halo. Amin. Karena ada Roh Kudus. Tuntaskan perjalanan spiritual journey kita tuntaskan sampai pada akhirnya aku telah mengakhiri pertandingan iman dan aku sudah sampai kepada destiny-nya Tuhan. Waktu kita kembali, welcome Tuhan. Ini anak yang dikasihi. Ini anak yang menggenapi semua janji-janjiku dalam hidup, supaya kita dilihat. Amin. Itu arti Pentakosta, bukan sekedar dipenuhi, habis itu dipenuhi lagi. Penuh kalau kosong lagi, penuh kosong lagi. Kita dibaptis Roh Kudus seumur hidup sekali, tapi dipenuhi Roh Kudusnya setiap hari. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus yang menggerakkan kehidupan kita, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan menguatkan kita ketika kita menghadapi permasalahan, persoalan apapun, dan orang yang dirubah oleh Tuhan. Dia pasti penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Dia bisa BPJS. Tahu BPJS? Hah? Berserah pada Yesus sepenuhnya, itu BPJS.
Berserah pada Yesus sepenuhnya. BPJS. Lu udah BPJS belum? Udah. Amin. Amin, saudara-saudara. Itu loh maksudnya kalau kita sudah di dalam Tuhan. Kita ini keluarga Tuhan. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, setan gak mungkin jamah kita. Saya tutup dengan satu kesaksian. Wah, lebih. Haleluya. Ada 45 menit kali ya. Saya punya kenalan, saya anggap dia itu dulu ibu rohani saya. Namanya almarhumah, Allah sebagai namanya. S. Meninggal umur 85 tahun. Dia hidup sendiri. Suaminya meninggal waktu dia masih muda. Kalau nggak salah dia cuma married sekitar 57 tahun, suami meninggal. Bertobat umurnya berapa? Umur 60 baru bertobat. Tapi begitu bertobat, dia setiap hari punya waktu buat Tuhan. Dari jam 4 pagi. Dia namakan doa saat teduh dia itu membangunkan fajar. Matahari tidak akan pernah terbit sebelum saya bermazmur bagi Tuhan. Jam 4. Selesai jam berapa? Jam 9. Berapa jam? Nah, hidupnya selalu begitu. Saya suka jemput dia. Nah, saya ini waktu dulu tuh belum pelayanan. Masih jadi orang Kristen up and down. Kalau saya lagi down, lagi di bawah kering, saya selalu jemput dia. Ya, kita ke persekutuan. Saya pulangnya saya antar dia. Kata ikut saya. Dia ngomong, dia udah tahu kebiasaan saya. Lu kalau lagi diberkati, lu nggak datang ke persekutuan. Tapi kalau lagi nggak ada masalah, lu datang ke sini jemput gua. Dia udah tahu. Lu ngapain? Ngomongnya lu gua itu. Lu ngapain di? Jemput tante. Lu pasti ada apa-apanya. Santar. Ya udah tante, saya perlu didoain tante aja nih. Saya antar ke rumahnya. Tahu nggak? Waktu saya sampai rumahnya, dia cuma bilang gini, bentar ya, tante ganti baju terus dulu. Dia naik ke atas. Rumahnya itu cukup besar, bersih. Dia sendiri. Waktu saya duduk sama istri saya, itu tuh rumah adem, damai, sukacita. Rasanya adem aja, damai gitu. Gimana sih rumah adem gitu loh. Itu kayak ada angin berjalan tuh sepoi-sepoi. Saya rasakan langsung, saya ini merinding, bukan takut tapi merasakan hadirat Roh Kudus. Belum didoakan, saya sudah jatuh tersungkur. Terima pengurapan. Dia turun ke bawah. Hadi, istri saya siap. Kenapa lo? Dijamah Roh Kudus. Rasain, makanya jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Jangan main-main. Tuhan itu hidup. Sampai begitu. Dia cuma doain ini, Tuhan, pakai anak ini Tuhan. Pakai jadi hamba-Mu. Dia cuma doa begitu untuk kemuliaan nama. Ya. Saya suka nganterin dia. Tante, lu ada waktu nggak? Mau nggak nganterin tante? Ngapain? Tuh, tante mau nginjilin tuh haji. Kalau ngomong haji, Ji, lu kalau mati lu masuk mana? Ya, insya Allah.
masih perlu didoain. Percaya Yesus, jaminan. Aduh, saya kalau dia lagi nginjil ke beberapa orang muslim, takut digampar. Sayanya ngeri, tapi dia nempelak kayak Yohanes Pembaptis. Gak ada yang berani, karena apa? Karena ada otoritas Tuhan. Gak ada yang berani. Ya tante, ya oma. Nanti deh kalau ada hidayahnya. Saya itu ngeri. Tapi saya lihat Roh Kudus kuat. Itu Pentakosta, penuh terus. Banyak kok yang bisa kita lakukan. Waktu dia meninggal, umur 85 tahun, dia di rumah, nggak pernah nginep di rumah. Besar sekali nginep di rumah anak. Dia kunci pintu, dia ke rumah anak. Habis makan sama anaknya, dia pesan, jangan ganggu mami. Mami mau sendiri. Dia naik ke atas kamar. Anaknya ini udah tahu kebiasaan maminya jam 4 pagi. Itu maminya itu sudah berkicau menyembah Tuhan. Ini kok enggak? Jam 5 enggak, jam 6 enggak. Sampai akhirnya jam 9. Jadi maminya itu jam 9 baru selesai dong. Kok nggak ada suara? Dia lihat maminya. Loh, pintunya kok nggak dikunci? Biasanya kalau dia udah dibilang nggak dia mau diganggu, dia kunci. Ini dia nggak kunci. Begitu dia buka pintu kamar, maminya itu lagi ada di ranjang ini begini. Dipanggil, mami, udah nggak ada. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada keluhan darah tinggi, kencing manis. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, itu loh orang-orang pilihan Tuhan. Sampai mau dipanggil Tuhan aja dia tahu. Amin. Hebatnya Tuhan kita. Kalau kita hidup kita digerakkan oleh Roh itu seperti itu. Jangan kita, aku udah tua, aku udah gak berarti. No, masih berarti di hadapan Tuhan. Saya punya bapak rohani satu lagi, terakhir. Panggil dia Om. Waktu dipanggil pulang umur 98. Nggak ada sakit penyakit. Dia melayani Tuhan. Tetapi pada waktu dia udah nggak bisa melayani Tuhan, dia jadi apa? Pendoa syafaat. Doa syafaat. Dia nggak merasa gue nggak dipakai lagi, nggak bisa melayani lagi mimbar. Dia doa syafaat. Waktu dipanggil pulang, dia cuma ngomong gini, aduh, kok rasanya aku agak sesak ya. Umur 88, dia masih bisa nyetir dari sini ke Bandung, pulang balik. Hebat ya? Dia ikut Tuhan dari muda. Tuhan gak pernah mempermalukan. Sama kalau Cici dan Koko ikut Tuhan, gak bakal Tuhan mempermalukan. Dan apa yang terjadi? Dia dibawa ke rumah sakit. Masih sesak? Enggak. Tapi dia ngomong gini, rasanya aku akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Di rumah sakit cuma setengah jam, panggil pulang. Damai, tenang, surga menyambut. Surga menyambut. Surga. Mari kita bangkit berdiri.
Jadi kalau kita mengerti tentang diri kita, bahwa diri kita diciptakan Tuhan, dan diri kita itu ada meterainya, ada jati diri Tuhan dalam hidup kita, pasti menghargai hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti arti daripada penebusan, betapa Tuhan itu bukan hanya mengasihi, tapi Tuhan sangat memuliakan kita. Tuhan sangat memuliakan kita sampai Yesus turun untuk menyelamatkan hidup. Hidup kita ada meterai penebusan, ada meterai darah Kristus. Dan harga itu bukan harga yang murahan. Darahnya itu darah yang sangat dan mahal diberikan kepada kita, dimeteraikan dalam hidup. Hidup kita termeterai oleh darah Kristus. Sadarkan kami Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Sadarkan kami Roh Kudus, sehingga Engkau ketika kami menerima urapan-Mu, kami masuk kepada satu hal yang berbeda Tuhan. Karena kami tahu ada nama-Mu dalam hidup kami, ada Roh-Mu dalam hidup kami, ada darah-Mu yang termeterai dalam hidup kami. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Shikirabosh, shikirabosh, mari yang ingin diurapi maju ke depan. Tuhan atas kamu, silakan maju ke depan yang mau diurapi. Kuasa
punya kuasa-Mu, kami punya otoritas-Mu Tuhan. Tutup bungkus keluarga besar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia, negara kami Tuhan. Oh ya ralaba, sekata ya ralaba, ya ralaba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan pemerintahan ini yang aman Tuhan. Orang-orangnya yang takut pada Tuhan. Berbagai pulau-pulau Tuhan, semuanya rakyatnya takut akan Tuhan. Oh ya ralaba, sikata ya ralaba, ya ralaba. Biarlah Tuhan, kami memberkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Hujan pertobatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kemakmuran, oh Tuhan, kedamaian dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemerintah ini dari Bapak Presiden sampai terus ke jajaran pemerintahan ini diberikan hikmat daripada Tuhan untuk mengasihi rakyatnya Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan segala roh-roh yang tidak jujur, segala korupsi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sudah saatnya Tuhan, penuaian jiwa-jiwa terjadi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya ralaba, sekata ya ralaba. Kami angkat anak-anak muda. Oh ya ralaba, sekata ya ralaba. Generasi-generasi penerus, biarlah menjadi tiang tambak tanah. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah menjadi generasi penerus Tuhan. Angkat mereka dari lumpur dosa dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tolong Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap oh Tuhan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik itu oh Tuhan perbuatan maksiat, dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan dalam nama Yesus. LGBT dalam nama Yesus kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan negara ini boleh oh Tuhan berasal daripadamu. Engkau yang punya Tuhan. Kami percaya tahun 2024 Tuhan Engkau pilihkan untuk pemimpin yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus, yang menyintai rakyat, yang jujur, tanggung jawab baik di hadapan manusia, baik di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Biarlah Engkau dengar dan jawab doa kami. Terima kasih ya Abah. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa bangsa-bangsa. Allah Bapa, Roh Kudus yang manis dan baik. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami semua anak-anak-Mu mendapat bagian untuk berdoa bagi bangsa yang kami cintai. Bapa di surga, Engkau tahu iblis mengacaukan semua bangsa. Pertikaian, perang dan salah paham terjadi sehingga semua kacau. Pada siang hari ini kami satukan hati Tuhan. Kami minta roh perdamaian terjadi atas bangsa-bangsa, bahkan Tuhan ke seluruh bangsa dunia. Bapak, kami juga mau berdoa. Kami mau Tuhan mematahkan semua roh rasisme dan egoisme ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semua itu. Bapak di surga, kami mohon Tuhan, kami mohon Engkau Tuhan berperan Tuhan atas pemerintahan bangsa-bangsa kami.
Engkau kuduskan Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau bersihkan dari spirit ketidakadilan. Banyak sekali roh penolakan akan pengenalan akan Tuhan. Pada siang hari ini kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua bangsa-bangsa akan takut kepada Engkau setelah Engkau kuduskan. Bahkan Bapa di surga, perdagangan ilegal begitu bebasnya. Tapi pada siang hari ini kami mau berdoa untuk perdagangan ilegal manusia, narkoba, organ manusia, perdagangan anak, bahkan Tuhan wanita pekerja seksual. Oh Tuhan, biarlah mereka boleh sadar bahwa mereka mempunyai jalan yang benar untuk diperdagangkan. Maka itu Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala perdagangan ilegal ini. Bapa di surga, dunia semakin hancur diobrak-abrik oleh si iblis. Siang hari ini juga kami bawakan di dalam tangan-Mu. Hancurkan jaringan komunikasi setan, iblis, dan anteknya. Biarlah ya Tuhan, doa kami boleh kalahkan dengan kuasa yang Kau berikan atas jaringan semua komunikasi iblis. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman kami, penggerakan Roh Kudus ke bangsa-bangsa sampai Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa-bangsa, terjadi atas seluruh dunia. Maka damailah dunia, dunia penuh dengan kemuliaan Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami bawa Rayon 1D ke dalam tangan-Mu. Keberadaan Rayon 1D sampai saat ini bukan gagah dan kuat para leader Tuhan. Tapi kami percaya semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kami bawa setiap Tuhan hal-hal yang ada Tuhan di dalam Rayon 1D ke dalam tangan-Mu. Terutama para pemimpin dari Rayon 1D Pak Kiki, kepala-kepala cabang dan ranting Tuhan. Kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu. Pengurapan dari tempat maha tinggi, hikmat dari tempat yang maha tinggi, untuk para pemimpin kami Bapa, untuk menyampaikan visi dan misi serta kehendak-Mu, sehingga setiap kehendak dan visi-Mu itu sampai kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di Rayon 1D Bapa, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada terus Tuhan di dalam Rayon 1D. Roh Kudus ada terus di dalam rayon kami, membuat suatu kebangkitan yang besar bagi rayon kami Bapa. Sehingga rayon kami bukan menjadi rayon yang biasa-biasa saja Tuhan, yang menyiapkan rumah-Mu dengan segala fasilitas. Tetapi Tuhan, rayon kami bergerak karena ada Roh Kudus Tuhan. Ada Roh Allah yang tidak pernah akan habis di dalam gereja-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan terus Tuhan membawa semangat yang luar biasa kepada setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu yang hadir, baik di Tampak Siring, Moi, cabang-cabang ranting lain Tuhan, bukan karena fasilitas Tuhan, tapi karena ada kebutuhan akan Engkau, dan karena ada kekuatan Roh Kudus yang menopang setiap cabang-cabang dan ranting Tuhan. Berikan hadiah Bapa kepada setiap para pemimpin kami Bapa, karena kami sebagai pelayan-pelayan-Mu butuh figur seorang Bapa di dalam gereja Tuhan, sehingga gereja kami menjadi gereja yang mengayomi Tuhan, jemaat-jemaat yang membutuhkannya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk para wanita-wanita-Mu Tuhan yang ada di rayon 1D. Mari Tuhan, jamah setiap hati wanita-wanita-Mu dari leader-leader yang ada Tuhan. Bergerak, bergerak, bergerak Tuhan. Bergerak membuat sebuah kebangkitan bagi wanita-wanita-Mu ya Bapa. Untuk mencari kehendak-Mu, untuk mencapai visi-Mu Bapa, bahkan mendidik sebuah generasi untuk takut akan Tuhan, dan sebuah generasi yang mengandalkan masa depan kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, saat ini biarlah Engkau menjamah dari seluruh rayon 1D, para pemimpin, para leader, pada full time, jemaat yang ada, anak-anak muda, bahkan guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu. Kami percaya pergerakan, kegerakan akan terjadi pada tahun ini Tuhan. Sehingga ribuan jiwa akan datang karena mereka sungguh butuh akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita percaya setiap doa yang dinaikkan pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Yuk angkat tangan sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah disediakannya. Aku percaya ada mujizat. Seberapa percaya ada mujizat? Pasti ada mujizat di dalam 1D. Haleluya. Mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah disediakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya ada mujizat. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua, maka kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh memberkati, bahkan mengubah kami. Bahkan segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan di hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan berikan persembahan kami kepada Tuhan. Dan tilik persembahan kami, kuduskan persembahan kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau Allah kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan bukan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Setelah memberi kita bangkit berdiri ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari. Musik memuji Tuhan. Ayo menantikan Tuhan.
bertindak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak bukan menari, bukan menari, bertindak menari, bukan menari, bertindak menari. Masih mau pulang sampai jam 5 sore? Tadi langsung. Sejak kapan ada ibadah sampai jam 5 sore? Silakan duduk kembali. Ada pengumuman yang akan disampaikan. Pengurus Ibu Liwa, Ibu. Setelah pengumuman nanti ada persembahan tarian dari GMR. Ya, Ibu Lili pada lagi. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas Terima kasih buat sumbangannya dari GMR. Sering-sering, nanti Pak Haji juga mau sering-sering datang ke sini. Karena ini ibadahnya Umas luar biasa. Angkat tangan kita mau menghadap Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah Ibu, hanyalah untuk segala pujian dan kemuliaan itu bersembah di hadapan-Mu Tuhan.
segala pujian, segala hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja, Yeshua HaMashiach, Tuhan yang mengasihi kami dan kami kasih. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, berkat-berkat yang terbaik yang dari Bapa dicurahkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga besar kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui Roh Kudus yang menjadi Tuhan Immanuel kita, dan menggenapi setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ada miracle, ada mujizat, ada kuasa, ada kemenangan, ada terobosan, ada pelipat gandaan. Dan apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Berkat ini dicurahkan mulai dari hari ini, saat ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bermain, bahkan sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan yang kekal. Yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.